Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading lagi. Seperti biasa sebelum mystery reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Oke? Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Sebelumnya aku minta maaf kalau kemarin malam tidak reading. Lagi banyak kerjaan yang lain. Oke, aku ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah, baru saja mampir di channel aku. Mudah-mudahan di channel aku kalian dapat pesan positif atau manfaatnya, ya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Kita disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan, ya. Karena ini energi general, kolektif banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada Seven of Pentacles. Hubungan yang penuh dengan kesabaran, hubungan yang penuh dengan penantian. Tapi juga di satu sisi ada yang hubungan ini memang ada azas manfaat, ya. Jadi feedback gimana caranya menjalin hubungan, tapi suatu saat ada yang bisa dia petik atau dia panen. Yang satunya nunggu kepastian, kejelasan, PHP. Energi dia saat ini the temperance, ya, lagi banyak menenangkan diri, lagi banyak mencoba untuk membalancing diri atau menstabilkan dirinya. Kenapa dia lakukan itu? Karena sepertinya di sini dia lagi dihadapkan dengan dualitas pilihan, ada Two of Pentacles dan ada the Chariot, ya. Lagi juggling untuk mengambil sikap, ya, pilih yang ini apa yang ini, melakukan ini apa ini. Di satu sisi juga semua yang dia lakukan adalah untuk menstabilkan masalah finansial atau koin-koin dalam kehidupan dia. The Chariot ada tindakan cepat, segera, secepat kilat harus dia lakukan. Kalau tidak dia lakukan, sepertinya akan ada sesuatu yang membuat dia jauh lebih nggak nyaman nih. Misalnya diburu-buru oleh utang, ya, atau ada target atau ada deadline yang harus dia segera selesaikan. Tapi jika dia tidak selesaikan, ini akan memiliki impact yang besar dalam kehidupan dia. Itu energi kalian. Sorry. Energi kalian di sini ada Queen of Wands, ya. Energi lagi banyak berbenah diri, memperbaiki diri secara fisik supaya terlihat menarik, ya.
Ada yang ingin kalian buktikan kepada seseorang bahwa aku sudah jauh berubah, bahwa aku sekarang sudah jauh lebih dari yang diperkirakan, dari yang dikatakan, seperti itu. Artinya kalian sudah banyak lebih menghargai diri sendiri, ya. Tapi juga ada pengamatan-pengamatan terhadap seseorang yang ingin kalian tunjukkan tentang perubahan tersebut. Kemudian sini ada Page of Cup, lagi banyak merencanakan visi misi masa depan, ya. Mungkin lagi mulai melukis masa depan seperti apa, maunya bakal jadi apa, gimana, sama siapa. Jadi udah mulai banyak nih rencana-rencana yang penuh dengan warna sedang kalian pikirkan atau sudah kalian realisasikan, tinggal progresnya. Kemudian sini ada Three of Wands. Nggak mau buru-buru apapun situasi di sini yang sedang kalian lakukan. Kalian tahu caranya berproses. Artinya sudah legowo. Artinya sudah mengikuti takdir semesta. Ada yang harus dilepaskan, ada yang harus dipertahankan, ya. Udah mulai percaya bahwa sesuatu itu memang punya miliknya masing-masing. Jadi kalaupun sesuatu itu adalah milik kalian, mau jalannya kemana muter-muternya, mau pakai ekspedisi apapun, ntar tetap nyampe ke kalian. Tuh dia, sudah mulai legowo, udah mulai plong sepertinya. Jadi kalau kalian ngerasa energi kalian bukan di situ, hanya ada dua kemungkinan. Jika ini memang bukan energi kalian yang ketarik, atau ini adalah energi kalian sooner. Sebentar lagi kalian masuk ke fase ini, ya. Tapi kalau dirasa di sini aja, enggak kok Mi, aku masih kesel sama dia, aku masih dendam sama dia, masih begini begitu, berarti langsung check out, ya. Kenapa? Takutnya nanti ceritanya nggak masuk, karena energinya saja sudah tidak masuk. Oke, kita lihat lagi situasi di belakang kalian kemarin. Apa-apaan ini udah keluar aja. Aku tuh bukan sekarang sih, hari ini ya, reading agak cepat karena besok tuh kita full moon. Besok kita masuk ke pesan semesta, ya. Besok tuh full moon, ada banyak klien aku tuh udah pada pintar sekarang, ngerti. Jadi kalau ngorder sesuatu tuh sebelum full moon, mereka tahu pasti bakal diritualin sama mami pada saat full moon. Mudah-mudahan besok aku nggak bolong, ya. Aku mau selesaiin tapi reading dulu baru ritualin orderan. Ada 70 orderan besok soalnya. Keluar 2, 3 malah. Mau bacain ya, fast saja. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada resisten nih, ada secret admirer yang mau datang ke dalam kehidupan kalian, ada yang naksir nih. Ada sesuatu yang tidak terduga yang akan muncul ke dalam energi kalian. Tapi kalau untuk konektor kalian berdua nih, ada yang lonely, kesepian, hampa, terkurung dalam satu zona yang rasanya kayak kurang nyaman, udah mulai kedinginan kayaknya. Oke, di sini ada boundaries, ya, no drawing the line enough, ya. Jadi hubungannya nggak kuat nih ikatannya, dan hubungannya juga lumayan sakit, ya. Ada hubungan atau ada jarak. Ada pintu yang terbuka lebar tapi juga ada kawat berduri. Artinya walaupun lolos, tapi sewaktu-waktu bisa aja ketusuk sama duri itu. Jadi ini hubungannya belum bisa dikatakan dalam titik aman. Kamu sudah tahu sewaktu-waktu akan terjadi sesuatu apapun itu. Dari awal sudah paham, ya. Kemudian sini ada twin flame, ya. Ini mungkin energi twin flame antara kamu dengan dia, mirroring, share feeling, reflection. Banyak kesamaan antara kamu sama dia. Tolong sekali lagi yang reading siapapun, ya, yang mendengar readingan, sebelum kalian memahami lebih dalam tentang twin flame, dibuka di Google. Twin flame itu mengacu pada apa aja, jadi supaya nggak salah kaprah, ya. Karena twin flame setiap orang berbeda-beda ciri-cirinya. Itu dia. Cuman kalau gambaran kasar, twin flame itu adalah seperti kembaran jiwa kalian. Ya, apa hobi, apa emosi, atau apapun karakter kalian, tindakan-tindakan kalian banyak yang mirip. Makanya jadi kayak susah, ya, karena nggak ada yang mau ngalah. Itu. Oke, kemudian di sini ada second chance, ya. Ini tentang hubungan yang sering on off, ya. Ini juga ada yang pengen second chance sama kalian, rekonsiliasi, making a man opportunity. Ada yang minta diberi kesempatan atau minta diberi peluang kembali.
Kemudian di sini ada running, seseorang udah pergi meninggalkan kalian, berlari, ghosting, menghilang. Wah, kalian banyak yang pacaran atau berdealing sama pesulap, pintar ngilang dia, ya. Banyak yang sudah di ghosting. Kemudian ada apology, ada seseorang yang ingin meminta maaf kepada kalian, menyampaikan permintaan maaf, forgiveness, return, sorry, ingin balikan lagi. Ini seseorang yang udah mengghosting kalian atau seseorang yang pernah menyakiti kalian di masa lalu pingin balikan. Oke, kemudian sini divine maskulin, paling banyak energi maskulin ya. Mereka-mereka yang pingin kembali sama kalian atau rekonsiliasi. Tapi ini juga menggambarkan tentang energi dalam diri dia, sekalipun dia adalah feminin, bukan maskulin. Artinya dia ini energinya kayak maskulin. Entah dia pekerja keras atau dia itu adalah controlling ya, atau egonya keras banget kayak maskulin. Oke, kemudian ada konflik, chasing, difference. Incompatibility. Aku lihat di sini terlalu banyak konflik yang terjadi antara kamu sama dia. Ada dualitas perbedaan, entah ini perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, atau perbedaan lainnya. Ya, jadinya hubungannya kadang-kadang sulit untuk ditebak. Oke, kita lihat dari tarotnya. Lagi ada yang stalking kalian, kok mami bisa tahu ada kode ya. Tadi saat shuffle kartu ini ada yang ngintip satu terbalik. Tadi di sini juga it's mean, artinya itu sign kalian lagi banyak di stalkingin oleh seseorang. Oke, di sini ada Two of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn, ada dua Two of Pentacle ya. Oke, kemudian di sini ada Two of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Hermit, Virgo. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Two of Swords. Ada apa ini? Two of Pentacle, Two of Cup, Two of Swords. Untung Two of One-nya nggak keluar. Nggak ngaruh sih ya. Di sini ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Hubungan yang meresahkan. Ditinggal masih sayang, nggak ditinggal sakit. Gimana? Karena di sini hubungannya penuh dengan dualitas, ya. Hubungannya dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan tersebut itu mengacu pada satu hambatan, larangan, pantangan, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kalian, entah itu agama, usia, kasta, ya, status, bahkan banyak sekali yang harus dipertimbangkan dalam hubungan ini. Tapi sebenarnya perasaan tidak bisa dilepaskan. Ada yang belum siap sebenarnya untuk memahami atau mengerti arti hadirnya dia atau kamu dalam kehidupan kalian. Jadi kalian sama-sama dibutakan dengan rasa cinta, dibutakan dengan yang namanya hasrat, tapi tidak melihat hubungan ini untuk jangka panjangnya akan seperti apa. So yang terjadi adalah ambiar, yang terjadi adalah pertengkaran. Seperti itu. Hubungan ini masih bisa dikatakan mungkin usia kalian udah dewasa-dewasa semua, tapi masih kekanak-kanakan karena masih butuh pencerahan, ya. Ini hubungan kayak yang ibaratnya kalian terkurung dalam satu zona yang berputar-putar ke situ lagi, kayak roller coaster. Akhirnya salah satu capek memilih untuk menarik diri atau bahkan terang-terangan mengghosting kalian. Itu, ya. Dia orangnya suka ngadi-ngadi nih.
Ngadi-ngadi dalam artian gini, dia ngerasa bahwa sesuatu itu adalah mutlak, dia yang paham, dia yang tahu, bahwa dialah, ya. Walaupun mungkin usianya muda, kayak dia ngerasa bahwa pengalaman hidupku lebih banyak dari kamu. Jadi pokoknya konsep apapun yang dia sampaikan, dia beritakan, dia ceritakan sama kamu, itu semuanya kayak terkesan ngadi-ngadi. Padahal mungkin kamu sudah tahu gitu. Aku tuh lebih paham, aku tuh lebih ngerti. Tapi kayak kamunya banyak ngalah, nggak apa-apa deh, asal lu seneng aja gitu. Ya, ibaratnya kayak kamu ngerasa kamu tuh udah suhu gitu, udah masternya, lagi dikacang-kacangin nih sama bawahan kamu, atau sama seseorang yang baru seusia jagung pengalamannya. Ya, jadi kayak sesuatu yang sudah dia lakukan, sesuatu yang dia kerjakan, dia udah ngerasa bahwa dia tuh udah maksimal banget, bahwa tuh di bawah dia tuh sudah punya pengalaman yang besar banget. Itu acuan dia, itu adalah sesuatu yang dia banggakan untuk mengontrol hubungan kalian, untuk membuat bahwa dia itu terkesan wah atau terkesan apapun yang ingin dia berikan kepada kamu. Itu ya. Ini banyak hubungan third party karena di sini ada two of swords, orang yang masih labil, orang yang nggak bisa ngambil keputusan tegas untuk menentukan sikap atau bahkan pilihan dalam hubungan kalian. Begitu masalah sudah terjadi, begitu sudah ketahuan atau sudah paham sama paham nih masalah sudah terjadi, bukannya mencari solusi, ya gimana nih ke depannya supaya baik, karena tadi kan kita di awal janjinya begini, hubungan maunya seperti ini, tapi nyatanya bukannya menjadi seseorang yang dewasa, justru melarikan diri, atau bahkan jika tidak melarikan diri justru melakukan perubahan-perubahan sikap dengan mengabaikan kamu, ya, atau tidak memberikan apa yang seharusnya atau sepantasnya dia berikan seperti biasa. Itu ya. Ini ada energi malu sendiri atas apa yang udah dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Oke, di sini ada Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ada yang udah pergi tapi nyesel nih. Akhirnya stuck di tengah-tengah. Kemudian ada Two of Wands. Wow, ada kestabilan sebenarnya dalam hubungan kalian. Semua angka 2 turun nih. Two of Pentacles, Two of Cup, Two of Swords, dan Two of Wands ya. Sebenarnya kalau jadian bisa bagus sih kalian. Hubungannya bisa stabil, bisa balance. Benar-benar energi twin flame atau soulmate juga ya. Kalian tuh sama-sama kayak ibarat dua menara kembar. Dua tiang yang sejajar. Berarti kalian tuh bisa dipantas-pantaskan lah seperti itu. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Seven of Wands. Masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Sun. Ini kenapa dia? Ada energi justru ketika dia sudah jauh dari kamu, ya. Justru rasanya makin timbul, makin muncul. Atau rasa itu makin besar justru ketika udah berjauhan. Waktu berdekatan tuh kayak apa ya? Kayak ada aja masalahnya. Kayak kalau dekat bau gitu. Kalau jauh baru bau harum. Cek energi kalian dulu ya. Di sini ada Ten of Cup. Energi kalian lagi nyaman-nyamannya nih. Bagus banget energi kalian ya. Energi dimana kayak kalian lagi banyak menikmati hidup mungkin, atau kebahagiaan bersama keluarga, atau pencapaian-pencapaian yang sudah kalian dapatin, atau kalian sedang menikmati apa yang sedang kalian dapatkan selama ini. Toh selama ini mungkin kalian habis-habisan buat orang lain aja, kalian kasih, kapan aku nikmatin? Sekarang waktunya nikmatin. Ini lagi enjoy the life banget kalian. Aku ngelihat kita kembali ke sini ya supaya tahu temanya apa. Yang aku lihat di sini saat ini, seseorang ini kan udah ninggalin kalian nih ya. Tapi kayak di separuh jalan, di tengah-tengah nih ya. Kayak ada energi penyesalan, kayak energi, aduh kok aku tiba-tiba pergi ya. Kok saat pergi ini baru kerasa ya, kayak ada yang hambar. Kok kayaknya hampa, kok kayaknya kangen, kok kayaknya deh. Ya, penuh dengan tanda tanya justru ketika dia benar-benar sudah yakin banget ingin meninggalkan kamu, bahkan sudah meninggalkan kamu, tapi ternyata perjalanannya berbeda.
teori sama prakteknya nggak sama. Ya, teorinya gampang, ninggalin gampang, ntar juga lupa, ntar juga ketemu yang baru, ntar juga begini begitu. Tapi pada pelaksanaannya nggak seperti itu. Yang terjadi adalah ketika jauh dari kamu, dia merasakan yang namanya kehampaan, kesepian. Ya, ini banyak perbedaan antara kamu sama dia nih tadi ya, beda agama, beda suku, warna kulit, ras, kasta, beda negara juga, beda kota juga. Tapi mau bilang apa? Kalian bertemu di titik yang sama. Ya, ada langkah-langkah yang sedang dia lakukan atau sudah dia lakukan ketika dia menjauhi kamu atau meninggalkan kamu. Tapi kayaknya pikirannya lagi-lagi tertuju sama kamu dan itu membuat geraknya untuk melakukan suatu perubahan dalam hidup dia jadi lemot, jadi lama. Akhirnya berujung pada kadang-kadang balik lagi ke satu fase di masa lalu. Entah itu mengenang atau sekedar mengintip kalian atau mencari tahu tentang kalian. Yang tadinya menutup diri, udah pasang pagar, udah pasang tembok, tiba-tiba sekarang berubah pikiran ingin mencabut apapun yang sudah dia lakukan tentang pemblokiran atau pembatasan-pembatasan yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia juga ngerasa heran. Kenapa justru ketika energinya meninggalkan diri kamu atau jauh dari kamu, justru makin kayak tertariknya makin kuat, ya. Rasa penasarannya makin besar, sayangnya juga muncul semakin besar. Rindu akan kehangatan yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Gimana? Waktu ada dekat disia-siain, begitu udah jauh baru kerasa kok sayang banget ya. Kok baru kerasa cinta ya, kok baru kerasa kangen ya. Kok baru ngerasa bahwa ini orang selama ini melakukan kebaikan terhadap diri kalian, terhadap diri dia, sorry. Gitu. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Itu dia, ya. Apa temanya? Apa? Temanya perasaan itu bertumbuh semakin besar justru setelah berjauhan. Nanti aku rapihin ya. Kenapa sih alasannya bisa gitu? Semakin jauh justru makin sayang. Alasannya apa yang membuat dia semakin sayang atau rasanya semakin besar, tapi waktu udah nggak bersama? Oke, di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Emperor, Aries. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Kenapa sih sudah berjauhan justru baru perasaannya besar sama kamu? Ternyata ketika dia sudah melepas kamu atau tidak bersama kamu, yang terjadi adalah dia mengalami yang namanya beban berat dalam kehidupan dia. Ada hal-hal yang mungkin saja harus dia pikul sendiri, harus dia selesaikan sendiri. Artinya kalian sudah tahu kalau itu dia lakukan sendiri, berarti selama ini kalian membantu menopang dia atau membantu dia supaya apapun yang dia lakukan ringan atau bahkan lancar perjalanannya, seperti itu, ya. Kemudian di sini juga dengan The Emperor, kalau aku lihat ya, perasaannya semakin besar karena pada akhirnya dia ngerasakan ya kebosanan. Mau sampai kapan sih aku berpetualang sana sini? Mau sampai kapan sih aku berjalan dengan dengan langkah yang tidak terarah. Jadi kayak sekarang nih dia benar-benar kayak aku pingin punya satu orang yang berada di sisi aku pingin punya satu orang yang benar-benar bisa memahami aku. Dan itu sepertinya dia paham bahwa mungkin memang kamulah orang tersebut. Apalagi di sini kayak mungkin selama ini memang ada kesadaran dalam diri dia kalau dia terlalu mengontrol kamu, terlalu kuat, ya, terlalu dalam, terlalu keras, kasar. Terlalu seperti itu. Jadinya kayak ketika dia sendirian, ketika dia tidak bersama kamu, mungkin ada sesuatu yang dia alami serupa. Dan di situ mungkin ada kesadaran dalam diri dia, oh, diperlakukan seperti ini tuh ternyata nggak enak,
ya. Nah, flashback lah tuh dia ke masa lalu dan ingatnya ke kamu. Seperti itu. Ketegasan kamu juga membuat dia kayak ngerasa bahwa kamu tuh adalah sosok yang sebenarnya positif banget, ya. Kamu bisa jadi panutan atau kamu bisa mengayomi dia. Kemudian di sini ada the temperance, ya. Bersama kamu itu ya hidupnya stabil, hidupnya balance, atau segala sesuatu tercover lah. Ketika tidak bersama kamu, ya sudah berarti jomplang. Ibarat seperti ini nih kan, ini kalian berdua perbandingannya. Ketika dia meninggalkan satu, ambruk kan itu. Baru sadar, tentang kesadaran juga di sini. Baru sadar ternyata ketika nggak sama kamu itu, hidupnya mulai nggak stabil, nggak balance. Baru sayangnya baru kepikiran. Ternyata aku sayang sama dia. Ketika nggak bersama kamu, udah mulai error nih. Udah mulai jomplang nih hidupku. Nggak beres, nggak tentu arah. Itu, ya. Kemudian di sini dengan Knight of Wands, rencana-rencana yang sedang dia pikirkan saat ini sebenarnya itu salah satu cara untuk dia maju ke kamu, cuman memang masih bertahan ya. Kalau aku lihat masih banyak wacana atau masih banyak rencana yang ingin dia lakukan. Cuman kalau konteksnya adalah perasaannya makin besar itu ke kamu, justru di sini sepertinya dia melihat sesuatu. Entah ini tentang kamu sudah berubah, atau kamu sudah move on, atau kamu sama yang baru. Ya, ada mungkin sedikit kecemburuan di dalam diri dia. Nah, ini membuat dia akhirnya kayak, wah, aku belum rela deh kehilangan dia. Ternyata aku sayang. Ternyata aku nggak bisa ngelihat dia bahagia dengan orang lain. Ternyata aku nggak bisa melihat dia begini begitu. Muncul baru. Oh, ternyata ini ya namanya rasa sayang, rasa cinta. Gitu ya. Kemudian makin besar perasaannya nih, baru sadar kalau kamu tuh memang orangnya ngangenin, orangnya memang membuat dia nyaman, dia bisa merasakan hidupnya kayak terpenuhi, ya, di treatment dengan baik, di servis dengan baik, atau ya dilayanin dengan baik lah gitu. Mungkin sekarang udah kacau nih. Yang jelas ini nih posisinya, ya, banyak beban yang sedang dia pikul sekarang. Itu di energinya juga tadi terlihat kan. Jadi di situ tuh ya kendalanya, alasannya kenapa perasaannya semakin besar, karena salah satunya kamu punya peranan penting di dalam kehidupan dia. Itu kita cek perasaan dia ke kamu seperti apa ya. Kartanya kan perasaannya semakin besar nih, atau perasaannya semakin bertumbuh ketika jauh dari kamu. Oke, di sini ada Two of Wands lagi keluar. Oke, kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wah, gambarnya perlu ditutup nggak nih, Ai? Aku sebentar ya, Ai. Soalnya takut kena restriction. Biasalah, nggak ramah lingkungan. Perasaannya ke kamu ada Seven of Pentacles. Ini tentang mengamati yang paling besar tuh kan, stalkingnya kuat. Kemudian sini ada Hangwoman atau Hangman. Kemudian ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Perasaannya pengen ketemu nih. Ya. Energi dia saat ini kita lihat ada Seven of Cup, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan ini bisa jadi mengacu pada pilihan tindakan, misalnya berani nggak ya melakukan tindakan A, B, C sampai Z mungkin. Tapi tentang kehidupan mungkin lagi banyak keinginan juga, lagi kepengen beli apa nih. Pengen beli ini, semua lagi dipengenin. Makanya kadang-kadang mungkin ada hidup yang agak lumayan keteter sih. Mungkin kalian juga berdealing sama seseorang yang agak boros ya. Seperti itu. Oke, perasaannya ke kalian aku lihat dia lagi mencoba untuk membuka diri.
ya. Cuman sepertinya sudut pandang dia agak beda nih. Walaupun dia lagi mencoba membuka diri, pingin datang ke kalian, tapi dia ada ketakutan nih. Apakah jalan aku bakal mulus kalau datang ke kalian? Sepertinya dia melihat kayak ada jalan tuh yang bakal bergelombang. Jadi ini orang kayak gambaran takut sebelum perang, ya. Belum perang aja pikirannya udah negatif thinking dulu. Tapi sebenarnya setidaknya perasaannya ke kalian sekarang dia sudah membuka pintu di dalam hati dia, pengen maju, pengen start lah katakan. Cuman lagi agak kebantah sama pikiran-pikiran negatif dia. Perasaannya ke kalian masih ada ketertarikan yang kuat sekali ya. Di sini ada Queen of Wands. Dia masih merasa kalau kalian itu adalah orang-orang yang spesial. Kalian itu adalah orang yang bisa dikatakan ya beda sendiri, ngangenin. Atau kalaupun misalnya kalian gak good looking, tapi setidaknya kalian itu gak bosan untuk dilihat. Nah, yang jelas masih ada ketertarikan terhadap diri kalian. Dan perasaannya di sini kayak lagi pingin datang benar-benar, tapi ntar dulu deh, ya. Ada yang dia tunggu sampai momennya tepat baru dia berani datang. Tapi kalau di sini kalau aku lihat perasaannya ke kalian ya bertumbuh, ya. Ibarat pohon disiram mekar, berbuah, tinggal panen. Dan di sini yang terlihat sih perasaannya ke kalian mulai bertumbuh lagi atau grow up lagi ya. Tuh, ketika jauh malah perasaannya bertumbuh, gimana sih? Oke, kemudian di sini ada Hangman ya. Perasaannya ke kalian agak sedikit kadang-kadang bingung dia. Agak sedikit menggantung. Karena apa ya? Sebesar apapun perasaan yang sekarang dia milikin, lagi-lagi ini tentang kepastian. Lagi-lagi ini tentang sesuatu yang harus dia bawa ketika dia nantinya datang ke kamu. Nah, ini kamu yang tahu ada hutang janji atau hutang-hutang yang lainnya yang harus dia bawa. Ya, jadi kayak dia ngerasa sebenarnya perasaannya ke kamu tuh agak sedikit ada situasi bingung. Perasaannya besar tapi mungkin gak bisa memiliki, atau perasaannya besar tapi gak bisa menuruti keinginan kamu. Jadi paling bantet mungkin kalaupun perasaan ini ada, ini pun sepertinya akan menggantung tanpa kejelasan atau tanpa status. Seperti itu. Nah, ini masih ada di dalam pikiran dia. Gimana ya solusinya? Gimana ya caranya, jalan keluarnya gitu. Jadi perasaannya agak sedikit ada kebingungan ya di sini untuk menelaah perasaan-perasaan dia. Oke, kemudian di sini dengan Three of Pentacles aku lihat perasaan dia ke kamu adalah pengen ketemu sama kamu. Pengen berjumpa, pengen bersua kembali. Itu dia ai. Jadi ada situasi agak lucu nih dalam diri dia. Ya, waktu deket nggak disayang, waktu deket rasanya kayak biasa aja, tapi begitu sudah jauh baru rasanya timbul, rasanya muncul, bahkan bertumbuh dan berkembang. Yang jelas berarti kalau seperti itu masih ada rasa sayang dan ketertarikan. Kita lihat pesan dia yuk, atau isi hati terdalamnya yang ingin dia sampaikan. Oke, di sini ada kalau kamu mau, aku menunggumu, aku siap melakukan itu. No. Kemudian di sini ada aku pasti datang menghampirimu. Tuh. Aduh, kepalaku kejedot kamera. Goyang sampai, sorry. Kemudian ada aku suka rasa humor kamu. No, cara kamu menghibur dia, dia suka. Kemudian di sini ada kita bisa membangun ini bersama-sama. Tuh dia punya pengharapan besar dalam hubungan kalian. Satu lagi, aku menyembunyikan betapa dalamnya perasaanku terhadap kamu. Tuh dia menyembunyikan perasaannya walaupun perasaan itu besar. Nah, alasannya apa tergantung. Entah dia minder kah, entah perbedaan-perbedaan tadi kah, atau hambatan-hambatan lain. Bottom of the deck-nya kondisiku tidak stabil sekarang. Biarkan aku memperbaiki ini dulu. Lala. Cek zodiak ya. Ada Cancer, Leo, Virgo, Aries, Sagittarius, Aquarius. Bottom of the deck, Gemini. Kita lihat inisial nama. Ada I,
Ada J, S, U, L, Z, M, G, X, H, O, T, D. Bottom of the deck, bottom of the deck. Koneksi angka. Ada angka 4, 23, 29, 17, 22, 25, 3, 14, 2, 8. Bottom of the deck-nya 5. Kita baca buku tentang seni merawat sanubari. Kita baca ke bab baru ya, menjadi bahagia. Katakan, aku bahagia menjadi diriku sendiri. Kita lanjut. Seseorang bahagia bukan karena semua keinginannya terwujud, melainkan dia menghargai setiap perjuangannya, menikmati hasil usahanya, dan merasa puas dengan dirinya sendiri, sebab bahagia baginya bukan seberapa besar hasil, namun seberapa kuat dalam menjalankan prosesnya. Ingat, melepaskan seseorang juga bagian dari membahagiakan diri, karena tidak semua orang mampu ikhlas melepaskan setelah mencintai seseorang tersebut begitu dalam. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye